Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, nama saya Lutfi dan kali ini kita masih berada di project 1 yaitu pengukuran cross section dan juga pengolahan datanya menggunakan Civil 3D. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang importing dan styling titik survei, kemudian pembuatan layer dan digitasi. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat dan mengedit surface, kemudian memvisualisasikannya dalam bentuk kontur dan memberikan anotasi atau label kontur seperti itu. Nah, pada video kedua kali ini to-do list-nya atau yang dikerjakan adalah yang pertama membuat thin surface, yang kedua mengcrop surface, yang ketiga melakukan koreksi untuk thin surface, yang keempat menampilkan kontur, dan yang terakhir memberikan anotasi atau label kontur. Baik, langsung saja saya lanjutkan untuk pengolahan project 1. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan boundary, kemudian mendigit alignment atau profil long section ya, kemudian mendigit juga garis cross section. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat surface berdasarkan point group. Pertama, saya klik kanan di bagian surface ini, kemudian create surface. Pastikan di sini yang terpilih adalah thin surface. Kemudian kita atau saya tulis namanya, misalnya surface project 1 seperti itu. Yang lainnya saya biarkan dulu karena nanti bisa diedit belakangan. Klik OK, jadi wadah surface-nya sudah jadi, cuman hanya wadah saja, belum ada isinya. Untuk membuat isinya ke definition, kemudian karena di sini saya membuat point group ya, berdasarkan point group, maka saya pilih di sini point group dan add. Nah, kenapa point group? Karena nanti dia lebih fleksibel ketika kita akan menambahkan data pengukuran di hari-hari berikutnya. Seperti itu. Sebenarnya yang lain juga kita bisa mendefinisikan lewat kontur atau dem atau drawing objek dan lain sebagainya. Tapi di sini saya memilih point group karena nanti menurut saya atau sepengalaman saya dia lebih fleksibel. Kita pilih OK untuk point group hari pertama. Nah, jadi sudah jadi surface-nya seperti ini ya. Surface-nya seperti ini. Ini adalah boundary yang hijau ini. Ya, ini hijau ini boundary. Kemudian yang pink ini adalah mayor ya, kontur mayor. Kemudian yang abu-abu ini adalah kontur minor. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan yang kedua yaitu crop surface berdasarkan boundary, menggunakan boundary. Jadi kita tampakkan dulu layer boundary-nya. Sudah tampak ya yang biru itu. Kemudian di boundaries ini saya pilih add. Kemudian pilihannya adalah outer, ini sudah benar ya. Kemudian centang non-destructive breakline ini juga jangan lupa. Name-nya saya ketik saja BDY. Seperti itu, kemudian dipilih objek boundary-nya, klik. Nah, oke, jadi sudah sesuai dengan titiknya ya, sudah sesuai dengan boundary-nya. Kalau tadi boundary surface-nya masih melebar atau tidak sesuai dengan batas titik kita, tapi karena kita sudah punya layer digitasi boundary, kita bisa menggunakannya untuk membatasi pembuatan surface oleh Civil 3D. Seperti itu. Kemudian kali ini saya akan melanjutkan ke koreksi thin surface. Koreksi thin surface caranya adalah saya klik kanan di sini, kemudian edit surface style, display, kemudian
order, mayor, minor saya matikan dulu. Saya tambahkan point dan triangle. Kita klik OK. Seperti itu. Nah, yang dikoreksi atau yang diteliti pertama adalah ketersambungan antara titik-titik ukuran baik yang cross maupun yang long. Begitu. Kalau saya lihat di sini C1, 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 C1 di antar titik di C1 ini sudah saling menyambung. Kemudian di C2 misalnya C2, C2 sudah tersambung dengan samping-sampingnya. Kemudian untuk C3 ini juga sudah tersambung antar titiknya. Saya lanjutkan sampai selesai di C4. Oke, jadi jangan sampai ada yang terlewat. Dan semuanya harus berurutan dari titik yang paling kiri ke titik paling kanan, misalnya seperti itu. Oke, sudah. C7 juga sudah. Baik. Untuk cross berarti sudah benar ya, seperti itu. Kemudian untuk long section, jadi dipastikan juga titik long 1 ke long 2 ini saling tersambung. Begitu juga ke titik-titik berikutnya, long 2 ke long 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan seterusnya. Nah, caranya untuk mempermudah biasanya saya klik dulu surface-nya, kemudian klik kanan, display order, bring to front. Dengan bring to front, jadi dibawa ke depan, artinya gambar yang paling depan ini adalah surface. Harusnya kalau tinnya ini tersambung, garis tinnya ini tersambung, maka garis kuning ini yang kita digit barusan itu seharusnya itu tidak terlihat karena tertutupi oleh garis yang abu-abu atau garis tin. Contohnya dari long 1 ke long 2 ini sudah tidak ada garis kuning, artinya tinnya sudah tersambung antara long 1 dan long 2. Tapi long 2 dan long 3 ini masih ada garis kuning yang menandakan dia belum tersambung. Nah, cara menyambungkannya, saya klik kanan, saya klik surface-nya maksudnya, kemudian add line, saya sambungkan dari long 2 ke long 3. Seperti itu. Kemudian misalnya saya ingin percantik lagi, di titik sebelahnya saya tambahkan juga, atau saya sambungkan juga. Kemudian long 2 ke long 3 ke long 4, long 4 ke long 5, long 5 ke long 6. Oke, ini saya sambungkan ke sini. Cross 6 ke sini. Kemudian yang terakhir long 6 ke long 7. Oke, seperti itu. Kalau sudah kita enter, berarti di sini koreksi atau revisi tinnya sudah kita selesaikan semua. Kemudian kita lanjutkan ke menampilkan kontur. Menampilkan kontur, kita klik kanan, edit surface style, kemudian pada tab display ini ya, ini point dan triangle-nya kita matikan dulu. Kemudian misalnya ingin kita mayor kontur dan minor kontur, bordernya juga kita nyalakan atau dimatikan pun juga tidak masalah. Terus misalnya kita ingin mengubah warna, misalnya merah seperti itu, kemudian minornya abu, terus saya tentukan interval konturnya, minornya 0,5, misalnya saya bikin 0,25, mayornya 1, mayornya 0,5 di sini ya, misalnya saya buat 1. Kemudian untuk smoothing konturnya misalnya saya false atau saya true juga tidak apa-apa. Kalau false berarti
di, tidak diaktifkan, kalau true berarti diaktifkan. Seperti itu, kemudian saya oke. Oke, jadi sudah keluar ya. Masing-masing sudah keluar. Misalnya ingin kita matikan dulu biar terlihat surface-nya. Oke, di sini jadi yang merah ini kontur mayor dan yang abu ini kontur minor. Kemudian yang terakhir adalah memberikan anotasi kontur. Caranya kita pilih tab annotate, kemudian kita klik yang ini ya, add label. Seperti itu. Di sini saya pilih surface dan label tabnya kontur multiple. Kalau di sini ada 3 tab nih, ada mayor, minor, dan user contour. Misalnya saya ingin menampilkan yang mayor saja, berarti yang mayor saja yang saya aktifkan. Di sini minornya saya pilih none, ini juga saya pilih none. Kalau misalnya minornya ingin ditampilkan juga, berarti tinggal ditambahkan seperti ini. Ya, kira-kira begitu ya. Karena saya ingin menampilkan yang mayor saja, berarti ini saya pilih none. Kemudian lanjut ke sini untuk memberikan ukuran gitu. 0,5 di sini ukurannya saya ganti menjadi 0,25. Cukup, kita oke, kemudian kita add. Tinggal kita tarik garis saja di sini, misalnya seperti ini, agar label konturnya ini merata. Oke, seperti itu. Kita enter, kemudian kita close. Baik, jadi di sini label konturnya sudah keluar, konturnya pun juga sudah keluar, sudah kita revisi atau sudah kita benarkan penarikan garis tinnya, dan sudah cukup. Ini sudah selesai, jadi video kedua ini juga sudah selesai. Baik, demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.